saya Nur Anggita Febiani dari IAIN Pekalongan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah. Di sini saya akan membacakan beberapa surat dan menyebutkan hukum bacaan atau tajwid yang terdapat di dalam surat tersebut. Pertama, saya akan membacakan Quran Surat Yusuf ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Shadaqallahul adzim. Kedua, Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhur qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabasu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humud dzalimun. Shadaqallahul adzim. Ketiga, Quran Surat Fussilat ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa arabiyy. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa' walladzina la yu'minuna fi adanihim waqrun wa huwa 'alaihim ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Shadaqallahul adzim. Keempat, Quran Surat Hud ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rakabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Dan yang terakhir, Quran Surat Yasin ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hada mawa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Shadaqallahul adzim. Hukum bacaan atau tajwid dalam Quran Surat Yusuf ayat 11. Di sini terdapat bacaan mad tabi'i sebab fathah bertemu dengan alif, bacaan mad tabi'i sebab dhammah bertemu dengan wawu, bacaan mad jaiz munfasil sebab mad bertemu alif dalam dua kalimat, bacaan mad tabi'i sebab fathah bertemu dengan alif, bacaan mad tabi'i sebab fathah bertemu dengan alif, bacaan ismam yang memiliki arti isyarah dhammah yang dibuang dengan cara memajukan bibir di saat membaca gunnah. Bacaan mad tabi'i sebab dhammah bertemu dengan wawu. Bacaan gunnah sebab terdapat nun bertasydid. Bacaan mad sila qasirah sebab hak dhamir muka belakang huruf hidup tidak bertemu dengan hamzah. Bacaan mad tabi'i sebab fathah bertemu dengan alif. Bacaan mad arid li sukun sebab mad bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Hukum bacaan atau tajwid dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Di sini terdapat bacaan mad jaiz munfasil sebab mad bertemu alif dalam dua kalimat. Bacaan mad tabi'i sebab fathah bertemu dengan alif. Bacaan al-samsiyah sebab alif lam bertemu dengan dal. Bacaan mad badal sebab ganti hamzah sukun. Bacaan mad tabi'i sebab dhammah bertemu dengan wawu. Bacaan mad tabi'i sebab fathah bertemu dengan alif.
Bacaan rok tafhim sebab rok sukun didahului harokat fathah. Bacaan idgham misli ma'al gunah sebab dhammah tanwin bertemu dengan mim. Bacaan ikhfa hakiki sebab nun sukun bertemu dengan qaf. Bacaan idhar halqi sebab kas tanwin bertemu dengan ain. Bacaan idgham bi gunah sebab nun sukun bertemu dengan ya. Bacaan mad wajib mutasil sebab mad bertemu hamzah dalam satu kalimat. Bacaan idgham bi gunah sebab nun sukun bertemu dengan nun. Bacaan gunah sebab terdapat nun bertasydid. Bacaan mad tabi'i sebab fathah bertemu dengan alif. Bacaan mad jaiz munfasil sebab mad bertemu alif dalam dua kalimat. Bacaan ikhfa hakiki sebab nun sukun bertemu dengan fa. Bacaan naql yang memiliki arti memindah harokatnya hamzah ke huruf lam. Contoh, bi'salismu. Bacaan mad tabi'i sebab fathah bertemu dengan alif. Bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu dengan ya. Hukum bacaan atau tajwid dalam Quran Surat Fussilat ayat 44. Di sini terdapat bacaan rok tafhim sebab rok sukun didahului harokat dhammah. Bacaan idhar halqi sebab fathah tanwin bertemu dengan alif. Bacaan mad tabi'i sebab fathah bertemu dengan alif. Bacaan mad tabi'i sebab dhammah bertemu dengan wawu. Bacaan mad tabi'i sebab fathah bertemu dengan alif. Bacaan tashil yang memiliki arti membaca hamzah yang kedua seperti ha yang samar. Bacaan mad badal sebab ganti hamzah sukun. Bacaan mad tabi'i sebab dhammah bertemu dengan wawu. Bacaan mad wajib mutasil sebab mad bertemu hamzah dalam satu kalimat. Bacaan al-samsiyah sebab alif lam bertemu dengan dal. Bacaan mad tabi'i sebab fathah bertemu dengan alif. Bacaan mad jaiz munfasil sebab mad bertemu alif dalam dua kalimat. Bacaan qalqalah sugro sebab mati asli. Bacaan idgham bi gunah sebab dhammah tanwin bertemu dengan wawu. Kemudian bacaan mad wajib mutasil sebab mad bertemu hamzah dalam satu kalimat. Bacaan mad tabi'i sebab fathah bertemu dengan alif. Bacaan idgham bi gunah sebab nun sukun bertemu dengan mim. Bacaan iqlab sebab kasroh tanwin bertemu dengan ba. Hukum bacaan atau tajwid yang terdapat di dalam Quran Surat Hud ayat 41. Di sini terdapat bacaan mad tabi'i sebab fathah bertemu dengan alif. Bacaan rok tafhim sebab rok sukun didahului harokat fathah. Bacaan mad tabi'i sebab dhammah bertemu dengan wawu. Bacaan mad tabi'i sebab fathah bertemu dengan alif. Bacaan lafadz Allah tarkik atau tipis karena didahului harokat kasroh. Bacaan imalah yang memiliki arti membaca condong antara fathah dan kasroh. Bacaan mad tabi'i sebab fathah bertemu dengan alif. Bacaan rok tafhim sebab rok sukun didahului harokat dhammah. Bacaan gunah sebab terdapat nun bertasydid. Bacaan rok tafhim sebab rok dhammah tanwin. Hukum bacaan atau tajwid yang terdapat di dalam Quran Surat Yasin ayat 52. Di sini terdapat bacaan mad tabi'i sebab fathah bertemu dengan alif. Bacaan mad tabi'i sebab dhammah bertemu dengan wawu. Bacaan mad tabi'i sebab fathah bertemu dengan alif. Bacaan iqlab sebab nun sukun bertemu dengan ba. Bacaan mad tabi'i sebab fathah bertemu dengan alif. Bacaan idgham bi gunah sebab nun sukun bertemu dengan mim. Bacaan saktah yang memiliki arti diam sejenak, yaitu sekitar dua harokat yang bertujuan untuk memisahkan suara lafal dengan lafal selanjutnya dengan tidak memutuskan
atau berganti nafas, dalam artian masih dalam satu hembusan nafas. Bacaan Matobi'i sebab fathah bertemu dengan alif. Bacaan Al-Samsiyah sebab alif lam bertemu dengan ro. Bacaan Al-Qamariyah sebab alif lam bertemu dengan mim. Bacaan ro tafhim sebab ro sukun didahului harokat dumah. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.